Kita tahu bahwa PLTS ini kan cukup bergantung pada cuaca dan juga bersifat intermittent ya Pak. Ini bagaimana hal-hal ini juga bisa menjadi concern dalam pengembangan pembangkit listrik khususnya terkait dengan EBT ke depannya? Iya, untuk intermittency ini salah satu drivernya nanti adalah baterai Mbak Salsa. Dengan baterai yang semakin hari semakin terjangkau harganya dan skala ekonomisnya yang semakin membesar, harusnya ke depan baterai akan menjadi lebih murah karena saya lihat mungkin dalam 3 tahun terakhir harga baterai itu udah 50%. Dan saya harapkan dalam 5 tahun ke depan mungkin harganya tinggal 20% dari atau separuh 50% dari hari ini. Gitu. Jadi pada saat itu ya kita bisa menggunakan malam hari dari baterai dan siang hari dari PLTS. Ya, panel surya. Oke, yang mungkin juga menjadi concern dari para pelaku industri lokal adalah terkait dengan regulasi, itu PPN 11%. Nah ini bagaimana tanggapan Anda, khususnya dari kacamata Solar Karya Indonesia, supaya juga bisa mendukung bagaimana iklim bisnis solar panel di tanah air? Iya, jadi salah satu percepatan dari energi bersih adalah kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Sebagai mungkin contoh, kenapa mungkin banyak mobil listrik hari ini, karena memang PPN-nya dikenakan 1% gitu. Nah, harapan saya ke depan jangan hanya mobil nih gitu loh. Jadi masyarakat tuh bisa menerapkan energi bersih juga di rumahnya masing-masing gitu. Dengan pengurangan atau penghapusan PPN ke 0% atau menjadi 1%. Karena otomatis semakin murah dan semakin terjangkau oleh masyarakat gitu. Jadi masyarakat, kalau menurut saya ya untuk PLTS sendiri, itu penerapan energi bersihnya tuh 50% bisa didukung dari masyarakat. Karena lifestyle-nya yang akan berubah, dengan dukungan dari pemerintah, contohnya misalnya PPN-nya menjadi 1% dari 11%, lalu yang kedua dengan net metering, kita bisa jual beli dengan PLN, nah itu juga akan menjadi menarik. Semakin memudahkan dan juga semakin terus mengakselerasi ya Pak, implementasian terkait dengan pemaparan. Karena kalau di negara luar kan kita lihat mereka melakukan subsidi malahan. Oh gitu Pak. Subsidi, ya. Jadi saya ambil contoh di Amerika, mereka itu ya 50% ditanggung oleh pemerintah. Australia juga. Australia. Ini cukup menarik kalau kita berbicara soal negara-negara lain Pak yang mungkin sudah lebih mature pasarnya. Nah kalau dari Solar Karya Indonesia sendiri, sejauh ini apakah memang produk-produknya diekspor atau seluruhnya diserap oleh domestik? Ya jadi memang kita saat ini 80% kita ekspor ke luar Mbak Salsa. Paling besar marketnya di Amerika. Karena market solar panel terbesar di Amerika. Kenapa Mbak Salsa terbesar di Amerika? Karena Amerika sendiri pemerintahnya sangat mendukung. Dari mana? Dari dua hal yang tadi saya sebutkan di awal. Mungkin pertama adalah net metering, yang kedua mereka dapat subsidi langsung. Gitu. Jadi ketika bangun power plant, 50% itu PLTS-nya disubsidi pemerintah. Dan mereka mengharuskan Mbak Salsa. Jadi kalau masyarakat itu atau bangun rumah, ya monggo 10% itu dialokasikan untuk PLTS-nya. Gitu. Ya. Selain Amerika Serikat, negara mana lagi Pak yang menjadi tujuan pasar dari Solar Karya Indonesia? Kita ke Jerman, ke Kanada, dan kita udah ada MOU juga untuk tahun depan masuk ke Amerika Latin ya. Yang pertama kita masuk di Brasil. Brazil target negara selanjutnya. Ya. Gambaran nilai kerjasama atau investasinya Pak? Kurang lebih? Apakah bisa disampaikan Pak? Ya mungkin belum ya. Oke, nanti kita update ya Pak seperti apa. Untuk pasar dalam negeri berarti komposisinya 20%, untuk 80% ke luar negeri ya Pak ya. Untuk dalam negeri sendiri Pak, mungkin apakah akan ada diperbesar ke depannya dengan target transisi energi, swasembada energi, dan juga kita tahu sejalan juga dengan komitmen pemerintah. Iya, jadi memang RUPTL yang baru diresmikan oleh Pak Prabowo ini kita juga merasakan Mbak Salsa. Jadi hari ini nih untuk PLTS di Indonesia sendiri jauh lebih permintaannya jauh lebih besar. Kenapa? Karena memang pemerintah selain mulai mensosialisasikan kebijakan-kebijakannya, yang bukti nyata dari kita udah kerjasama dengan PLN Icon. Jadi mungkin rekan-rekan yang mendengar pun bisa dari handphonenya PLN Mobile itu bisa
bisa pesan solar panel dari situ, Mbak Salsa. Dan kita sebagai mitra dari PLN Icon, kita juga yang akan membantu PLN dalam bantu pemasarannya. Dengan kemitraan ini artinya potensi lebih diperbesarnya akan ada ya Pak ke depannya? Iya, lebih diperbesar. Sekarang yang kita melalui PLN Mobile itu di Jawa dan di Bali. Jadi mungkin dalam 1-2 bulan ke depan kita punya rencana untuk di pulau-pulau besar di Indonesia seperti di Sulawesi, Sumatera gitu. Di tengah berbagai langkah yang dilakukan Solar Karya Indonesia sejauh ini, mungkin terakhir singkat saja Pak Kris, seperti apa Anda melihat optimisme terkait dengan penerapan dan juga pengakselerasian pemanfaatan PLTS di Indonesia sejalan dengan RUPTL 2025-2034? RUPTL yang baru ini ya, mungkin sepengetahuan saya ya, selama ini ya ini yang paling mendukung sih, ya Mbak Salsa. Jadi